Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kristianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa ada dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik diibaratkan sebagai petani yang menuntun kodrat keadaan murid, sehingga dia berpihak pada murid dan membentuk budi pekerti. Inti pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah pondasi terbentuknya peradaban bangsa. Oleh karenanya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan tidak statis, tetapi dinamis, selalu mengalami perubahan. Dalam memelihara kebudayaan, kita harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan harus terus bergerak karena kebudayaan seseorang tidak ada yang sama, terus berubah. Filosofi perubahan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa terdapat 3 kerangka perubahan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, prinsip melakukan perubahan atau azas trikon, yaitu kontinuitas berupa upaya untuk menjaga nilai-nilai masyarakat. Kemudian, konvergensi berupa upaya untuk memanusiakan menuju nilai-nilai kemanusiaan. Terakhir, konsentris berupa menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Kerangka perubahan ketiga yaitu apa yang berubah. Di sini berkaitan dengan budi pekerti, di mana cipta, rasa, dan karsa diolah menjadi olah rasa dan olah hati. Sementara pekerti berupa tenaga yang diolah menjadi olahraga. Dengan demikian, seorang anak akan mendapatkan tuntunan secara holistik. Dari pemikiran tersebut, maka menimbulkan tantangan dan solusi bagaimana kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar kontekstual baik di kelas maupun di sekolah kita. Adapun yang menjadi tantangan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tantangan bagaimana pendidik dapat berorientasi pada murid dengan melibatkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Solusi dari tantangan tersebut adalah kita sebagai pendidik harus dapat mendidik dengan pola among, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan, dengan memperhatikan minat dan bakat murid, serta selaras dengan perubahan zaman, atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah saya. Pembiasaan yang sudah membudaya menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya pembiasaan sapa pagi, menghormati guru, menjaga kebersihan, nilai-nilai religiusitas menjadikan kita sebagai role model anak di sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik harus memiliki komitmen kepemimpinan, yaitu Ingarso Sungkulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Adapun kontekstualisasi, pembelajaran yang berpihak pada murid dapat kita lakukan mulai dari kegiatan di kelas maupun kegiatan di sekolah atau di luar kelas. Pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid dapat dilakukan dengan menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh murid, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid, serta selaras dengan perubahan zaman. Ragam kegiatan yang dapat kita lakukan di sekolah diantaranya adalah penyaluran bakat minat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler,
Hal ini akan sangat menyenangkan dan dapat menggali potensi anak. Dengan begitu, maka gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan akan bersatu, membentuk tenaga yang menghasilkan budi pekerti, sehingga anak akan berkembang secara holistik. Dari kontekstualisasi tersebut, maka akan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Demikian, paparan demonstrasi kontekstual strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan yang berpihak pada murid yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.